Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama saya pada acara kali ini mengenai tentang penyuluhan anti korupsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mela Putri. Saya dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Wilayah Cirebon. Salam kenal semuanya. Baik, sebelum memulai acara terlebih dahulu, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, saya sudah mengirimkan link pretest ya berupa Gform. Nanti kalian bisa klik link tersebut. Nanti kalian bisa klik link tersebut ya untuk mengisi pretestnya. Saya akan beri waktu sekitar 5 menit untuk mengisi link tersebut. Ya, sambil kalian mengisi link tersebut, saya akan menampilkan satu video mengenai nanti sebagai pengantar bagi kalian apa sih itu korupsi, lalu mengapa bisa gitu peduli sebagai suatu sikap menghindari yang namanya korupsi. Baik, teman-teman, kita mulai lagi ya. Tadi sudah terlihat kan beberapa contoh mengenai dari sikap peduli terhadap di lingkungan kita gitu, di lingkungan remaja kita. Baik, kita mulai ya terlebih dahulu. Digedein aja tuh. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Sebentar. Ya. Penyuluhan anti korupsi mengenai sikap peduli. Nah, bisa dilihat dari gambar-gambar ini, apa sih korupsi itu? Menurut teman-teman, korupsi ini merugikan masyarakat tidak? Ya, otomatis merugikan ya, sangat-sangat merugikan masyarakat, terutama karena apa sih? Karena korupsi ini ialah keadaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang tentunya sangat berdampak pada semua bidang. Perihal bansos, otomatis dari bansosnya sendiri kan banyak ya kasus-kasusnya mengenai bansos, korupsi bansos, korupsi EKTP,
Itu juga salah satu korupsi-korupsi yang terbesar gitu. Nah, korupsi-korupsi yang kecil itu yang seperti apa sih? Korupsi-korupsi yang kecil itu bisa dari suap, kalian bikin KTP bisa uang gratifikasi gitu, uang pelicin gitu, supaya KTP kalian bisa secepatnya jadi. Nah, itu juga salah satu bentuk dari korupsi. Nah, imbasnya kemana sih kalau misalnya kita korupsi? Imbasnya itu bisa menyebabkan kemiskinan di berbagai masyarakat. Contohnya seperti ini. Di lingkungan kalian juga masih banyak kan perihal masih banyaknya anak-anak yang ada di jalanan, lalu sampah banyak di pemukiman-pemukiman atau di sungai gitu, lalu bisa menyebabkan adanya ini suatu bencana banjir atau tanah longsor. Nah, ini adalah wujud-wujud dari semisalnya kita tidak menerapkan sikap peduli dalam masyarakat. Nah, mulai dari pengertiannya terlebih dahulu nih. Apa sih arti kata peduli? Peduli ialah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Jadi, rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Jadi bisa diartikan bahwasanya peduli ini ialah memperhatikan suatu keadaan di sekitarnya gitu, atau di lingkungannya. Sejatinya, mengapa sih kita harus menanamkan sikap kepedulian kita? Karena memang manusia kan adalah makhluk yang sosial ya. Oleh karenanya, sejatinya setiap orang saling membutuhkan satu sama lain. Keterikatan sosial membuat hubungan antar individu merasa nyaman satu sama lain. Nah, dari adanya suatu sebagai makhluk sosial ini, oleh karena itu kita tidak bisa hidup sendiri gitu. Pasti saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu pasti akan membuat yang namanya suatu keterikatan sosial dan hubungan antar individu. Tentunya hubungan antar individu yang seperti apa yang membuat kita betah gitu untuk tinggal, yaitu yang bisa merasakan kenyamanan satu sama lain. Nah, bangsa Indonesia sendiri kan dikenal sebagai bangsa yang saling gotong royong gitu, saling memunculkan rasa kebersamaan. Lalu salah satu mohon maaf. Nah, dari wujud kebersamaan tersebut, nah bisa terdapat yang namanya bentuk dari kepedulian terhadap sesama gitu. Dari kebersamaan atau budaya gotong royong tersebut ialah wujud gitu atau bentuk dari kepedulian terhadap sesama. Bentar. Nah, dilanjut ya, bentuk dari kepedulian sosial. Antara lain, nah bentuk dari kita kan hidup di lingkungannya, otomatis lingkungan kita itu ada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Jadi bagaimana sih bentuk dari kepedulian sosial tersebut di kalangan keluarga kita? Karena kan sejatinya ya keluarga merupakan lingkungan pertama gitu yang mengajarkan manusia untuk berinteraksi pertama kali dan menjadi salah satu faktor terbesar dalam pembentukan sikap kepedulian sosial. Jadi kalau misalnya kita ini nanti untuk kedepannya gitu dimulai dari lingkungan keluarga terlebih dahulu gitu dalam berinteraksi.
Ya, bagaimana sih bentuk atau contoh dari kepedulian sosial di dalam keluarga tersebut? Ialah bisa dari melakukan hal-hal yang sederhana gitu. Contohnya bisa terlihat membantu orang tua dalam membersihkan rumah, lalu mengajak anggota keluarga untuk beribadah, mengadakan makan bersama dalam keluarga. Gitu. Jadi aktivitas-aktivitas yang positif terhadap di lingkungan keluarga kita ini ialah bentuk dari kepedulian kita terhadap lingkungan keluarga kita. Gak bisa dinas, sebentar. Nah, kita kan sudah mengetahui ya salah satu bentuk dari lingkungan keluarga gitu, peduli terhadap lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya ada peduli terhadap di lingkungan masyarakat. Sejatinya jika kita sudah mengetahui gitu bentuk-bentuk dari peduli terhadap di lingkungan keluarga sekitar kita, di lingkungan keluarga kita terlebih dahulu, nanti kita akan merambat ke yang namanya lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini kan ada ya terbagi menjadi dua, lingkungan perkelurahan atau desa dan lingkungan perkotaan. Menurut kalian ya pastinya juga di lingkungan perdesaan ini atau perkelurahan ini wujud bentuk seseorang ini melakukan peduli terhadap lingkungan masyarakatnya ini masih tergolong sangat besar gitu. Karena apa? Karena memang di lingkungan pedesaan ini mayoritas masyarakatnya itu saling berkaitan satu sama lain, bertetanggaannya itu erat gitu. Karena kan contohnya kita bisa poskamling, lalu kita hajatan, itu kan masih bentuk peduli lingkungan masyarakat kita ini masih tergolong sangat mayoritas gitu, sangat besar. Nah, tetapi jika di dalam perkotaan bentuk rasa peduli kitanya ini tergolong masih rendah gitu, karena memang masih acuh tak acuh ya, masih cuek gitu antar tetangga, antar sesama blok gitu. Jadi kepedulian sosial di masyarakat ini dapat diwujudkan dengan cara mempererat hubungan dengan tetangga, seperti bentuknya menjenguk tetangga yang sakit. Nah, peduli dan berpartisipasi dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan menolong sesama yang membutuhkan. Lalu membantu orang yang kesusahan, menjadi relawan kemanusiaan, membantu evakuasi korban bencana. Nah, membantu evakuasi korban bencana kan pasti semisalnya ada bencana tanah longsor, banjir, segala macam bencana, otomatis kan banyak ya di jalan-jalanan ataupun di antar pedesaan itu saling membantu kayak open donasi gitu, bisa di pinggir jalan itu membuka open donasi. Nah, itu juga salah satu bentuk peduli. Nah, peduli keamanan lingkungan, seperti contohnya poskamling gitu, per jadwal. Lalu bisa dengan adanya saling menjaga keamanan atau ketertiban antar bertetangga di masyarakat. Nah, lalu peduli kesejahteraan bersama tentunya para pemimpin yang secara RT, RW, ataupun lurah yang ada di desa ini otomatis mempedulikan kesejahteraan bersama gitu, tidak mempedulikan kesejahteraan pribadi. Tentunya masyarakatnya juga harus mempedulikan kesejahteraan bersama. Jika ada kayak 17 Agustus, entah kegiatan Maulid Nabi, kita juga saling peduli gitu, saling membantu. Nah, yang terakhir ada peduli pada lingkungan sekolah. Kita-kita ini kan masih ini ya, terutama teman-teman masih sekolah gitu, sekolah menengah atas. Tentunya saya juga masih sekolah. Nah, bagaimana sih lingkungan sekolah ini bentuk peduli terhadap lingkungan sekolah? Lingkungan sekolah mengajarkan nilai-nilai sosial kepada siswa yang mana dapat dijadikan sebagai bekal gitu untuk siswanya nanti terjun di dalam masyarakat. Nah, jadi setelah kita terbentuk gitu, sikap peduli kita terhadap lingkungan keluarga, lalu dari masyarakat, otomatis kita juga dibentuk bentuk pedulinya kita ini pada lingkungan sekolah kita gitu.
Kepedulian sosial di sekolah dapat ditunjukkan dengan perilaku tolong-menolong antar siswa dengan siswa yang lainnya. Lalu kita juga tidak cuek, tidak acuh tak acuh, saling menyapa, saling senyum, dan saling menghormati antar warga sekolah. Entah kita berbeda agama, tetapi kita juga saling menghormati antar warga sekolah. Lalu sama juga menjenguk teman yang sedang sakit, menghibur teman yang sedang mendapatkan musibah. Lalu, nah, kan misalnya siswa-siswa SMA ya, teman-teman juga siswa-siswa SMA menjadi pendonor darah gitu pada saat ketika sudah memenuhi persyaratan sebagai menjadi pendonor darah. Kan ada ya kegiatan di sekolah. Lalu memberi sumbangan untuk teman yang dirawat di rumah sakit, lalu meminjamkan barang bagi teman yang tidak memiliki, dan peduli terhadap lingkungan sekolah. Nah, peduli terhadap lingkungan keluarga, masyarakat. Nah, ini peduli lingkungan sekolah juga bisa karena semisalnya tidak membuang sampah sembarangan pada lingkungan sekolah gitu. Terus peduli terhadap lingkungan, misalnya kita tidak membuang sampah sembarangan gitu di masyarakat, lalu kita juga menjaga lingkungan kita, kayak seperti menanam pohon, menyiram pohon, itu juga salah satu peduli terhadap lingkungan. Nah, ini semisalnya, ini adalah bentuk gambaran bahwasannya kita sudah menerapkan sikap peduli. Otomatis kita sangat no terhadap korupsi ya. Kita bisa menolak korupsi gitu. Lalu ini adalah ketika contoh sebagai gambar bahwasannya kita ini dengan menerapkan sikap peduli, otomatis kita bisa gitu menghindari korupsi sekecil apapun dan menolak korupsi. Nah, ini adalah gambar ketika kita gotong royong, keluarga, terhadap masyarakat atau lingkungan sekolah. Dan ini adalah bentuk cara kita peduli terhadap sesama ialah memberikan bantuan sedikit gitu. Tentunya di tangan orang-orang yang tepat ya. Thank you. Kepada teman-teman, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Ya, kepada tadi siapa yang ingin bertanya? Saya Teh. Ya, Makani. Ya, sebelumnya izin bertanya ya Teh. Saya Ani Enardika. Pertanyaannya itu, apa perbedaan antara kepedulian sama perhatian tuh Teh? Bedanya apa gitu? Terima kasih Teh. Ya, terima kasih kepada Ani sudah bertanya. Apa sih perbedaan gitu antara kepedulian dan atau sikap peduli dan perhatian? Nah, itu menurut saya ya sama juga dengan yang namanya apa bedanya empati dan simpati. Kalau semisalnya kita peduli, otomatis kita ini dengan mempraktikkan gitu, dengan menerapkan gitu. Apa sih peduli kita, mau peduli terhadap apa dulu? Misalnya peduli terhadap lingkungan ya. Misalkan kita peduli terhadap lingkungan, otomatis kita ada actionnya gitu, kayak ada praktiknya gitu, kayak misalnya kita menyiram tanaman, merawat tanaman, menanam tanaman, lalu misalnya di lingkungan tidak membuang sampah, dan kitanya juga menerapkan gitu. Kalau misalnya perhatian ini kayak kita hanya sekedar perhatian gitu, kayak misalnya kita simpati terhadap korban bencana alam,
oh iya kasihan ya, daerah ini gitu terdampak banjir misalnya. Kalau misalnya kita peduli ini berarti kita ada kayak action-nya gitu, kayak ada praktiknya, sudah dilakukan tindakannya gitu. Kalau misalnya sama, sikap positif juga antara dari yang perhatian menjadikan peduli gitu. Dari wujud rasa perhatian itu otomatis akan meningkatkan ke rasa peduli gitu. Dari yang adanya simpati juga otomatis akan berdampak ke empati, ikut merasakan, rasa rasanya, ikut merasakan gitu perhat keprihatinan terhadap, korban dari bencana alam tersebut, misalnya seperti itu kasusnya. Bagaimana Ani? Tadi juga lebih ringkas. Iya, tadi jawabannya itu kalau misalnya perhatian ini kayak wujudnya saja gitu, kayak rasa di dalam hati saja kayak, oh saya perhatian gitu terhadap suatu hal atau kayak korban bencana alam atau terhadap lingkungan. Tapi kalau misalnya peduli ini kita sebagai kayak bentuknya gitu, action-nya kita atau menerapkan tindakan kita, oh iya saya peduli terhadap lingkungan, otomatis saya akan menanam pohon, lalu merawat pohon, lalu menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Jadi sama saja dengan simpati dan empati. Jadi wujudnya itu dari yang perhatian otomatis kita akan timbul yang namanya rasa kepedulian, bentuk peduli actionnya kita. Iya Teh, baik. Terima kasih Teh. Saya Selawati Teh, izin bertanya. Pertanyaannya tadi kan udah dijelasin ya tentang peduli. Kalau kenapa sih peduli itu penting gitu untuk mencegah tindakan korupsi dan apa pengaruh atau keterkaitan terhadap tindakan korupsinya? Terima kasih, Kak. Ya, pertanyaannya bagus ya, Selma. Terima kasih sudah bertanya. Nah, tadi kan pertanyaannya, apa sih pentingnya gitu kita menerapkan sikap peduli kita dalam, anti korupsi ini, lalu keterkaitannya itu bagaimana sehingga peduli tersebut ini bisa mencegah korupsi, suatu tindakan korupsi. Nah, jadi sudah dijelaskan tadi kan, mengapa sih peduli itu penting, karena memang kan sejatinya sikap-sikap positif ini bisa mencegah kita, menerapkan perbuatan yang tidak baik gitu, perbuatan yang tercela gitu. Nah, sebetulnya bukan hanya peduli yang sebagai sikap gitu, suatu sikap untuk mencegah tindakan korupsi ini. Bisa juga kita berperilaku jujur, berperilaku mandiri, berperilaku adil. Nah, mengapa penting penting peduli ini? Karena memang kalau misalnya kita peduli gitu terhadap ini juga berkaitan dengan apa sih kaitannya gitu peduli dengan anti korupsi ini? Karena ketika kita peduli, ketika kita empati, ketika kita simpati terhadap lingkungan-lingkungan kita, lingkungan sekecil apapun kayak lingkungan hidup, terus lingkungan terhadap sesama manusia gitu, terhadap sesama, itu otomatis kita juga bisa gitu kayak, oh iya, pastinya juga saya berperilaku seperti ini, merugikan tidak ya bagi masyarakat, merugikan tidak ya terhadap sesama gitu. Karena kan bisa dilihat gitu ya para perilaku tindak korupsi ini tentunya tidak memiliki rasa
peduli gitu. Jangankan peduli terhadap orang lain, terhadap dirinya sendiri juga sepertinya tidak peduli. Semua dampaknya juga mereka sudah niat gitu untuk korupsi dan sudah tahu gitu konsekuensinya, otomatis juga tidak menerapkan rasa peduli terhadap sesama kita gitu kan. Banyak ya kasusnya kayak pengemis-pengemis di jalanan, anak-anak di jalanan, terus lingkungan kita juga masih banyak sampah-sampah berserakan gitu, otomatis itu juga wujud dari ketidakpedulian kita gitu. Kalau misalnya kita tidak peduli, ya otomatis perilaku tercela ataupun korupsi yang dikit juga, sekecil apapun korupsinya juga pasti bakal merembet ke yang besar gitu. Kalau misalnya kita tidak menerapkan sikap pedulinya kita. Gitu. Jadi bentuk peduli itu sangat penting, entah kita di lingkungan keluarga, di masyarakat, ataupun di lingkungan sekolah, itu tuh pasti bakal berdampak begitu positif, begitu besar gitu. Dan kita juga bisa mencegah anti korupsi gitu. Begitu Sela, bagaimana? Oh, begitu. Ya, begitu ya, Sela dan Ani. Terima kasih sudah bertanya. Kemudian mungkin cukup ya mengenai penyuluhannya. Jadi kesimpulannya itu, jika kita menerapkan sikap peduli, otomatis kita akan mencegah tindakan anti korupsi gitu, mencegah tindakan korupsi sekecil apapun. Jadi jangan lupa untuk peduli ya terhadap lingkungan, terhadap sesama. Sebelumnya jangan lift terlebih dahulu karena kita akan berfoto bersama.